Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsa, NIM F0212, kelas Ilmu Politik B angkatan 2021. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu kewajiban kami, yaitu tugas mites dari mata kuliah Geografi Ilmu Politik. Adapun yang ingin saya jelaskan dalam video ini yaitu penyebab perang Rusia vs Ukraina. Menurut sejarah, konflik antara Ukraina dan Rusia sudah lama terjadi. Dahulu Ukraina Rusia adalah negara tetangga. Belarusia menjadi negara adidaya di abad pertengahan. Sebagian besar wilayah mencangkup Eropa Timur. Kedua negara ini mempunyai bahasa, sejarah, dan politik. Presiden Putin dari Rusia mengklaim Ukraina adalah salah satu orang klaim tersebut, menyebutkan Ukraina termasuk peradaban dari Rusia. Namun Ukraina menolak hal ini terjadi. Sejak tahun 2005 dan sampai dengan 2014 terjadi revolusi di negara Ukraina. Negara tersebut menolak supremasi Rusia dan mencari cara untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Dan NATO juga mewajibkan anggota setiap negara mencari solusi damai dan memutuskan konflik. Posisi NATO murni sebagai aliansi pertahanan. Jika salah satu negara diserang, maka anggota dari negara NATO mewajibkan untuk solidaritas. Adapun pendapat dari para pakar ilmu politik, yaitu selaku dosen hubungan internasional Irwan Jati SIP MHUM MSPAD, mengatakan bahwa upaya saat ini yang dilakukan Rusia bukan merupakan hal yang baru, karena pernah terjadi sejak tahun 2014 saat Rusia mencoba menganeksasi kembali dan mengklaim Ukraina sebagian dari sah Rusia. Lebih jauh dijelaskan oleh Muhammad Rizky Utama SIP MSI selaku dosen kawasan Eropa Timur program studi HI, menyampaikan bahwa situasi yang saat ini terjadi di Ukraina tidak terlepas dari ekspansi NATO, yang dimana NATO mulai melebarkan pengaruh di Eropa Timur. Rizky Utama juga lebih jauh menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Rusia saat ini akan membahayakan bagi Rusia sendiri, karena kenapa? Rusia telah memindahkan rudal balistik yang awalnya ditempatkan di Rumania ke Ukraina dan berpotensi menjadi ancaman terbuka bagi Rusia, dan terjadi buffer zone antara Rusia dan Eropa. Namun setelah revolusi sejak tahun 2014, pemerintah Ukraina berpindah haluan dari yang sebelumnya dekat dengan Rusia beralih mendekati NATO. Hal ini menyebabkan Belarusia menjadi satu-satunya buffer zone antara Rusia dan negara-negara Eropa. Jadi bukan berarti tidak ada keterkaitan antara geopolitik, karena perluasan daripada wilayah itu tercakup pula di dalam gerakan-gerakan politik, karena kemungkinan besar apa yang dilakukan pemerintah saat ini itu adalah ada keterlibatan dalam politik, karena sejak perbuatan pemerintah itu tentu ada keterkaitan antara di bidang politik. Tapi sejak di tahun 2013 awal mula krisis yang dialami oleh Ukraina,
ketika terjadi protes di ibu kota Kiev, Ukraina. Pada November 2013, Presiden Viktor Yanukovych dari Ukraina menolak untuk mempersiapkan kesepakatan dan ekonomi dengan Uni Eropa. Tapi sampai sejak tahun 2014, pasukan militer Rusia mengambil sebagian wilayah dari Ukraina, yaitu termasuk ke dalam Crimea Ukraina. Sedangkan warga Crimea juga lebih memilih bergabung dengan Federasi Rusia dalam sebuah referendum. Kemudian juga lebih jauh dijelaskan oleh Presiden Vladimir Putin, menjelaskan bahwa perlunya perlindungan dan hak-hak warga negara Rusia serta penutur bahasa Rusia di Crimea, Ukraina Tenggara. Krisis ini menyebabkan etnis perpecahan terjadi. Gerakan separatis mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur. Gerakan separatis ini ingin dilakukan deklarasi kemerdekaan dari Ukraina. Sampai dengan tahun 2015, negara Ukraina menjadi krisis internasional. Mulai dengan bulan Juli tahun 2014, hal ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Kemungkinan terjadi bulan Oktober 2015, para penyelidik menjelaskan sistem rudal tersedia oleh Rusia bulan September 2016. Sebelumnya, negara Prancis, Jerman, Rusia, dan Ukraina melakukan kesepakatan untuk memberhentikan kekerasan di bulan Februari tahun 2015. Perjanjian tersebut mencangkup gencatan senjata, penarikan senjata, dan kontrol penuh pemerintah Ukraina untuk mengurus wilayah konflik, tetapi penyelesaian diplomasi sama sekali tidak berhasil. Sampai dengan tahun 2016, NATO mengumumkan aliansi akan menggerakkan 4 batalion ke Eropa Timur seperti Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia. Pasukan ini termasuk untuk gerakan pencegahan agresi Rusia di wilayah Eropa Timur. Pasukan NATO atau termasuk dalam golongan negara ke-25 negara di Eropa Timur ini bergabung dalam 2 brigade TNI Angkatan Darat. Salah satunya adalah TNI Angkatan Darat Amerika Serikat, dan penggerahan pasukan ini terjadi bulan September 2017. Sejak konflik di tahun 2014, warga Ukraina mendapatkan serangan siber. Sejak tahun 2016, warga Kiev, Ukraina terkena pemadaman listrik. Sejak tahun 2017 terjadi dengan siber komputer pemerintah dan bisnis Ukraina. Adapun hal-hal yang harus dialami, harus menjadi tantangan bagi warga Ukraina saat ini, yaitu krisis energi. Konflik kedua negara antar Rusia dan Ukraina ini berpengaruh kepada krisis atau pemasokan gas alam di Eropa. Selain itu, harga minyak juga akan meningkat karena konflik ini. Pembeli tidak dapat kenapa demikian? Karena pembeli tidak dapat membeli produk energi dari Rusia karena kemungkinan besar masih perang dengan Ukraina. Gas alam Rusia menyumbang sekitar 40% pasar di Eropa. Makanya konflik ini bisa berpengaruh harga gas alam dan minyak dunia. Uni Eropa salah satu impor gas alam dari Rusia hingga miliaran euro per tahun.
Dan yang kedua adalah berpengaruh kepada bidang pertanian. Ukraina salah satu pengekspor gandum sekitar 95% melalui Laut Hitam, sekitar 50% ekspor. Gandum dikirim ke negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Ukraina juga termasuk pemasok jagung terbesar ke salah satu ke Mesir. Jadi kemungkinan besar saat ini itu tidak akan terjadi karena masih dalam suasana penyerangan Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina ini dapat berdampak pada pemasukan pertanian ke negara Afrika Timur dan Tengah. Akibat terjadi kenaikan harga di bidang pertanian. Lebih jauh pula masuk kepada krisis kemanusiaan. Akibat konflik kedua negara antara Rusia dan Ukraina ini terjadi krisis kemanusiaan. Persatuan Bangsa atau PBB memperkirakan sejumlah bantuan di tahun 2022 ini akan meningkat, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia biasa tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.